Silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk, Bu. Iya. Cak. Bu datang ke sini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri, Bu? Rujukan dokter, Mbak. Oh, rujukan dokter. Boleh saya lihat surat rujukannya, Bu? Baik, saya terima ya, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Amel. Ibu Amel. Ibu Amel, keluhannya apa, Bu? Saya tuh sering pusing, Mbak. Pusing. Terus juga kayak sakit kepala gitu. Itu dirasain Ibu sejak kapan, Bu? Sejak baru bulan kemarin sih, Mbak. Bulan kemarin. Baru ya, Bu ya. Terus Ibu biasanya kalau di rumah sehari-harinya itu ngapain, Bu? Biasanya saya nggak ngapain sih, Mbak. Saya nyuci-nyuci aja. Kalau kerjaan rumah gitu ada yang bantu atau yang kerjain sendiri? Saya sendiri. Kerjain sendiri ya, Bu ya. Terus Ibu gabung ke Prones gitu nggak, Bu? Atau ada olahraga gitu sehari-hari? Enggak sih, Mbak. Saya ini aja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah terus Ibu didiagnosis dokter penyakit ini sejak kapan, Bu? Baru minggu kemarin. Minggu kemarin ya. Terus Ibu ada konsumsi obat nggak? Enggak. Sebelumnya udah pernah datang ke ahli gizi apa belum, Bu? Belum. Belum. Jadi baru pertama kali ya, Bu ya. Iya, benar. Sekarang kita ukur tinggi badan sama berat badan ya, Bu. Iya. Kita mau ukur berat badan. Nah, mungkin kalau ada barang-barang di kantong Ibu yang berat atau cepolnya, Bu, mungkin boleh dilepas dulu. Udah nggak ada. Ada ya, Bu ya. Boleh sekarang Ibu naik, Bu. Pandangan ke depan ya, Bu. Baik, untuk berat badan Ibu 56,4 ya, Bu. Sekarang kita ukur tinggi badan ya, Bu. Boleh, Bu? Untuk tumitnya sama kepalanya ya. Boleh mundur sebentar. Untuk tinggi badan Ibu 155,6 ya, Bu. Baik, Bu, tadi dari hasil pengukuran berat badan Ibu 56,4 dan tinggi badan Ibu 151,6 ya, Bu. Sekarang saya mau hitung status gizinya dulu ya, Bu. Jadi status gizi Ibu 22,5 ya, Bu. Itu status gizinya dalam kategori normal. Nah, selanjutnya saya membaca hasil lab yang tadi dikasih dokter ya, Bu. Jadi dari hasil lab tadi kadar LDL Ibu itu tinggi ya, Bu ya. Nah, LDL itu kolesterol jahat, Bu. Nah, sedangkan kolesterol baik Ibu yaitu HDL itu masih rendah. Untuk pemeriksaan biasanya itu berapa, Bu? Kadar kolesterol? Biasanya saya cuma ini sih, Mbak, kan karena baru-baru kemarin, jadi ya baru ini bisa. Biasanya nggak pernah periksa gitu ya? Enggak. Oh ya, baik, Bu. Nah, sekarang kita akan recall ya, Bu. Nah, recall itu saya akan menanyakan asupan yang Ibu makan dari kemarin Ibu bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kemarin Ibu bangun tidur jam berapa, Bu? Kemarin saya bangun tidur jam 6. Jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi itu Ibu langsung makan atau gimana, Bu? Enggak, Mbak, saya minum air putih dulu. Minum air putih aja. Terus mulai makan jam berapa, Bu? Jam 7. Jam 7 pagi mulai sarapan ya, Bu ya. Pakai apa aja tuh, Bu? Pakai nasi, terus ayam goreng, tempe goreng, tempe, terus habis itu sama sayur santan daun singkong. santan dan singkong. Nah, untuk nasinya itu kemarin ukurannya seberapa, Bu? Segini ada apa? 2 kali lipat ini. 2 kali lipat ini ya, Bu ya. Bagian apa ya, Bu? Bagian paha, Mbak. Bagian paha. Itu berapa banyak, Bu? Satu Satu potong. Terus untuk tempe gorengnya berapa banyak? 2 potong. Kira-kira segini atau Iya, berapa, Bu? segini. 2 potong ini ya, Bu ya. Terus untuk sayur santan dan singkongnya itu berapa banyak, Bu, Ibu? 2 centong sayur. 2 centong sayur itu ya, Bu ya. Terus dari makan pagi itu Ibu ada konsumsi apa lagi, Bu? Habis itu saya makan ini tahu goreng. Tahu goreng. Di jam berapa, Bu? Di jam 10. 10 tahu goreng ya, Bu ya. Berapa banyak, Bu, tahu? Tahunya 1, bawahnya 1. Itu beli atau bikin sendiri, Bu? Beli. Terus
dari jam 10 itu ada makan apa lagi Bu? Udah mbak, bisa kasih. Makan siangnya jam berapa Bu? Makan siangnya jam 1-an. Jam 1 itu ada makan apa aja Bu? Sama kayak tadi pagi. Sama kayak tadi pagi. Untuk jumlahnya sama atau? Sama sih mbak, sama saya beli gorengan lagi aja. Oh, sama tambah gorengan lagi di jam makan yang sama juga Bu. Nah, terus dari makan siang, Ibu ada konsumsi makanan apa lagi? Habis itu saya makan bubur sumsum Bubur sumsum di jam berapa Bu? di jam 2-an. Jam 2 bubur sumsum. Es bubur sumsum. Terus apa lagi Bu? Habis itu saya makan kerupuk beli di warung. Kerupuk apa Bu? Kerupuk yang kemasan itu loh mbak. Yang warna putih itu. Oh ya itu Itu ribuan itu. Itu berapa bungkus Bu? Satu aja. Satu bungkus. Kalau untuk esnya berapa banyak Bu? Satu mangkok gitu dia mangkok. Pakai mangkok yang cap ayam itu ada pakai satu mangkok itu ya Bu ya. Jadi makan malamnya Ibu jam berapa Bu? Jam 8. Jam 8. Jam 8 itu Ibu ada makan apa Bu? Makan nasi sama sate, saya beli sate. Untuk nasinya seberapa banyak Bu? Nasinya paling Segini satu ya? sendok. Iya segini mbak. Ini ya Bu ya, satu ini. Terus kalau untuk satenya itu sate ayam atau kambing Bu? Sate kambing Sate kambing. Yang Ibu makan berapa tusuk Bu? 5. 5 tusuk. Terus ada lagi Bu? Ibu minum es atau apa gitu nggak Bu? Habis itu malamnya saya dibeliin martabak Di jam berapa Bu makan martabak? jam 9. Jadi Ibu ada makan apa lagi Bu? Makan martabak mbak. Oh makan martabak itu di jam berapa Bu? Jam 9. Jam 9 malam makan martabak ya Bu? Itu martabak apa Bu? Keju. Nah, Ibu makan berapa potong Bu? 3 lah, 3 potong. Kalau ukuran potongannya segini atau seberapa ya? 3 tumpuk itu mbak. Oh yang tumpukan itu ya? Nah, Ibu makan 3. Terus Ibu ada makan apa lagi Bu? Udah habis itu. Habis itu udah Ibu nggak ada makan lagi. Udah. Nah, terus habis itu oh jadi Ibu sering makan makanan santan ya Bu ya? Terus makan makanan manis juga, terus goreng-gorengan juga ya Bu ya? Ibu suka gorengan Bu? Suka. Kalau untuk makan gorengan itu biasanya itu seminggu berapa kali Bu? Seminggu ya bisa 5 kali mbak. 5 kali makan gorengan ya Bu? Terus itu gorengannya beli terus ya Bu? Iya. Terus kalau untuk makanan bersantan itu Ibu Kalau santan paling saya seminggu sekali mbak. seminggu sekali ya? Kalau untuk konsumsi telur Ibu berapa sering Bu? Telur saya sering mbak, soalnya sekalinya kok di rumah. Paling ya seminggu 4-5 kali. Dari hasil yang saya lihat dari hasil makanan Ibu kemarin sama kebiasaan makan Ibu baik Bu, jadi Ibu di sini sering konsumsi santan itu ya Bu? Ibu suka makan santan ya Bu? Suka. Terus kayak gorengan juga Ibu sering konsumsi. Nah biasanya Ibu makan gorengan itu seminggu bisa berapa kali Bu? Seminggu bisa 4 kali mbak. Seminggu bisa 4 kali makan gorengan ya Bu ya? Terus kalau untuk makanan bersantan? Nggak sering sih, paling seminggu sekali aja. Seminggu sekali ya Bu. Kalau untuk telur Ibu biasa konsumsi telur seminggu berapa kali? Kalau telur saya sering mbak, karena nyetok. Jadi saya paling 5 hari gitu. Seminggu bisa 5 kali ya gimana Bu? 5 kali. Ya, Bu, jadi kan Ibu nih sering makan santan, terus sering makan gorengan gitu ya. Nah itu tuh bisa jadi pemicu kolesterol Ibu naik Bu. Nah mungkin nanti di sini saya akan memberikan yang namanya diet dyslipidemia. Nah diet dyslipidemia itu tujuannya untuk menurunkan kadar kolesterol Ibu. Terus tadi kan status gizi Ibu udah normal ya, jadi nanti untuk mempertahankan status gizi Ibu juga. Terus setelah itu nanti tadi kan ada kolesterol jahat sama kolesterol baik. Nah kolesterol jahatnya diturunkan dan kolesterol baiknya ditingkatkan ya Bu ya. Nah itu prinsipnya dengan konsumsi sayuran dan buah itu 4-5 porsi sehari. Terus konsumsi kayak rendah lemak seperti ikan. Kalau telur itu putihnya Bu. Terus habis itu kalau untuk lemak itu buah kayak seperti alpukat gitu Bu, itu lemak yang baik ya Bu ya. Nah kalau untuk kalau karbohidrat itu makan boleh dianjurkan semua ya Bu ya, tidak dihindari, tidak dibatasi. Mungkin kalau yang untuk dibatasi itu kayak karbohidrat sederhana seperti
karena ikan kan mengandung omega 3, yang omega 3 itu bagus Bu untuk meningkatkan kadar kolesterol baik. Terus abis itu kalau untuk yang dibatasi itu kayak kuning telur, kalau untuk yang dihindari kayak minyak, makanan bersantan gitu Bu. Terus kalau untuk protein nabati, tempe, tahu itu nggak ada yang dihindari, tidak ada yang dibatasi. Kalau untuk sayuran dan buah juga tidak ada. Nah untuk penggunaan minyak itu dianjurkan minyak baik ya Bu ya, kayak dari alpukat atau minyak zaitun. Tapi kalau minyak zaitun itu hati-hati Bu dalam penggunaannya, karena minyak zaitun itu tidak boleh dipanaskan di atas suhu 50 derajat atau tidak boleh untuk menggoreng Bu. Jadi kayak cuma buat dressing aja, misal ibu makan salad gitu, terus abis itu kasih minyak zaitun gitu. Terus kalau sekarang saya akan menghitung kebutuhan gizi ibu ya Bu. Jadi Bu, saya kan udah hitungnya Bu, kebutuhan gizi ibu itu ada di 2030. Nah, sekarang saya akan mengatur ibu makanan yang ibu makan dari pagi sampai malam. Nah, ibu di pagi untuk nasinya, nasi itu segini ya Bu ya. Ibu centong nasinya kalau di rumah yang kayak gimana Bu? Bentar Bu, yang kayak gimana Bu? Yang kayak gini Mbak. Kayak gini berarti kalau ini 2 centong nasi ya Bu ya. Kalau untuk nasi itu siang, malam sama pagi siang malam itu sama Bu. 2 centong nasi itu atau 100 gram. Kalau untuk lauknya di pagi saya kasih. Ibu ada alergi enggak Bu? Enggak. Enggak ada ya Bu ya. Saya kasih ikan kembung ya Bu. Untuk ikan kembungnya itu 40 gram. Nah, kalau untuk berat-berat itu ibu bisa dilihat di sini Bu, di daftar bahan berat. Nah, semisal nih ibu mau ganti ikan kembung itu dengan ikan yang lain, ibu bisa lihat yang di sini bagian ikan ini ya Bu ya. Terus kalau untuk yang malam ayamnya ayam yang tanpa kulit ya Bu ya. Kalau misal ibu mau ganti juga bisa boleh lihat di sini. Untuk yang malam putih telur ya Bu, ingat Bu, putih telurnya aja ya Bu ya, 65 gram. Nah itu biasanya itu setara sama 2,5 butir telur itu Bu, tapi putihnya aja. Terus kalau untuk makanan pagi, tempe, untuk hewan nabatinya tempe 2 potong ya Bu ya. 2 potong itu 50 gram beratnya. Terus untuk yang di siang itu ada tahunya itu setengah potong itu Ibu ya, itu beratnya 55 gram. Kalau yang di malam juga tahu, berarti sama ya Bu ya kayak yang di siang tadi. Terus setelah itu untuk sayurnya itu Ibu bisa konsumsi sayur di bagian A ini Bu. Kalau bagian sayur A ini Ibu boleh konsumsi berapa aja. Bagian sayur A ini Bu saya tambahin. Nah, di sini saya kasih Ibu labu air ya Bu ya. Air atau bisa ditambah dengan misalnya Ibu mau di bening atau apa, oyong atau gambas gitu. Nah, itu ukurannya kalau Ibu segelas itu Bu, jadi 1 gelas itu 100 gram. Kalau di makan siangnya juga ada sayur kangkung dan togenya juga 100 gram, 1 gelas ya Bu. Terus kalau untuk di makan malamnya ada sayur, bening, bayam, dan wortel. Sama juga ya Bu ukurannya kayak yang di pagi sama siang 100 gram, 1 gelas. Nah untuk selingan pagi sama sorenya Ibu itu bisa makan buah Bu. Buah nasi selingan pagi itu ada mangga. Kalau mangga itu 90 gram ya Bu beratnya. Nah kalau kalau di selingan sorenya bisa nih Bu Ibu makan buah apel satu buah itu Bu, yang ukurannya itu 85 gram. Nah setelah itu saya mau jelasin tentang minyak Bu. Kalau untuk di makan pagi kan jatah minyak itu 1. Jadi kalau semisal lauk Ibu udah digoreng, berarti Ibu udah
nggak ada jatah lagi buat tumis. Nah sebaiknya kalau misal ibu mau tumis itu jatahnya 2 bu. Jadi jatahnya itu kalau goreng 1, tumis 2. Jadi kalau udah tumisan 2 nggak boleh lagi yang digoreng ya bu. Bisa dilihat di sini ya bu ya, kalau bagian yang saya coret ini berarti ibu hindari atau batasi. Terus kayak yang tumis juga saya coret ya bu ya. Nah kalau yang nggak saya coret ini berarti ibu boleh konsumsi ya bu. Nah kalau ini nanti boleh dibawa pulang. Nah terus abis itu saya mau tanya bu, tadi ini makanan apa sih bu yang harus dibatasi? Makanan yang berlemak ya mbak ya. Contohnya? Contohnya itu kayak daging tadi, telur juga Telur. dikurangin. Kalau telur yang boleh? Putihnya. Putihnya aja. Untuk lauk hewani apa bu yang direkomendasikan untuk dikonsumsi? Oh itu ikan ya mbak ya, terus putih telur tadi. Ya. Terus kalau untuk kira-kira ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Terus tadi itu bagusnya saya jadinya pakai minyak zaitun atau minyak kelapa sawit kayak biasa Bu? Boleh bu pakai minyak kelapa sawit, tapi itu tadi bu yang saya bilang tadi itu. Terus kalau semisal mau pakai minyak zaitun juga kan harus memperhatikan suhunya juga. Nah takutnya kalau semisal nggak sesuai malah itu jadi yang lebih bahaya bu. Gitu. Ada lagi? Udah mbak cukup. Jadi kalau untuk dari pelaksanaan diet dislipidemia ini, kira-kira ibu ada